Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Noval Satriani. Kali ini saya akan mengerjakan modul pembelajaran DevOps ya. Sebenarnya ini tugas dari kuliah, dari mata kuliah layanan uh, virtual begitu. Nah, dosen pengampunya itu Bapak Suzuki ya. Nah, di sini terdapat modulnya, itu instalasi layanan web dan database di virtual machine atau kontainer, plus nanti ada CI/CD dasar atau fundamentalnya begitu. Nah, di sini di bab satu ya, di modul bab satu ini kita membahas pertama mengenai cara mendeploy layanan web ya dan database baik di virtual machine maupun menggunakan kontainer Docker begitu nanti. Nah, setelah itu yang perlu diperhatikan eh, pada modul pertama ini, pada bab pertama maksud saya, yaitu pengetahuan tentang command line Linux, ya, kemudian konsep jaringan dasar, Git dasar, dan kemudian pemahaman konsep client server dan database relasional. Di bab kedua atau di modul ini menyajikan apa informasi singkat tentang apa sih itu virtual machine dan apa sih itu container begitu ya. Di sini terdapat perbandingan ya eh, antara virtual machine dan juga container, bisa kita lihat sendiri. Kemudian dijelaskan juga mengenai kapan menggunakan eh, masing-masing antara virtual machine ataupun kapan kita menggunakan kontainer gitu. Gunakan virtual machine ketika membutuhkan isolasi OS penuh untuk keamanan atau compliance, sampai ketika kita membutuhkan OS yang berbeda dari host, misalnya Windows di host Linux. Tuh. Dan kita menggunakan kontainer ketika kita membangun aplikasi modern berbasis microservice, atau kita ada di tim yang menggunakan pendekatan DevOps dengan CI/CD pipeline ya, pipeline gitu ya. Nah, di bab kedua juga kita belajar tentang setup Docker-nya begitu. Nah, di sini kita belajar tentang setup Docker engine, ah, di mana Docker itu adalah platform kontainer paling populer ya. Ah, selain Docker sebenarnya ada juga Kubernetes ya. Kemudian eh, di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, kita menginstal Docker engine-nya ya. Di sini juga tertera ada script-script untuk mendownload atau menginstal Docker-nya. Terus, nah di sini ada install Docker-nya menggunakan CurveFast dari apa namanya website Docker-nya langsung. Nah, terus setelah itu terdapat juga perintah Docker dasar begitu ya, perintah Docker dasar. Dan di selanjutnya di bab ketiga di modul ini eh, ada informasi singkat mengenai instalasi web server Nginx gitu atau Nginx atau Nginx ya, whatever itu. Nginx adalah web server berkinerja tinggi yang juga berfungsi sebagai reverse proxy dan load balancer ya. Nginx sangat cocok untuk melayani konten statis maupun meneruskan request ke aplikasi backend. Nah, di bab ketiga kali ini disuguhkan juga informasi tentang cara untuk menginstal Nginx di virtual machine, khususnya di Ubuntu gitu. Nah, di sini mulai dari update package listnya hingga pada proses verifikasinya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya untuk install dan aktifkan Nginx. Di modul ini tertera jelas. Dan kemudian kita akan menjalankan Nginx via Docker-nya dan konfigurasi virtual host-nya sampai konfigurasinya jalan sukses gitu ya. Lanjut ke bab 4, eh, kita belajar atau kita harus mengerti mengenai instalasi database-nya. Database ya, yang sama-sama kita ketahui database itu kan menyimpan data aplikasi secara terstruktur dan persisten. Nah, dua pilihan populer pada saat ini itu kan ada MySQL dan juga PostgreSQL. Keduanya merupakan database relasional open source yang mature. Nah, pada kesempatan kali ini eh, kita belajar mengenai SQL via Docker begitu ya. SQL via Docker.
Nanti di sini kita juga akan belajar mengenai MySQL di Docker-nya begitu. Bagaimana kita akan menjalankan MySQL dalam kontainer dengan cara apa ya dikonfigurasi nanti ya. Sini kalau di modul kita menjalankannya MySQL 8.0 versi 8.0. Ada langkah-langkahnya juga. Oh, terus juga ada PostgreSQL-nya juga di sini jelas. Yang mana nanti akan saya kerjakan juga ada latihannya di bawah nanti. Terus setelah itu eh, kita beralih ke bab 5 atau CI/CD pipeline dasar. CI atau CI/CD atau continuous integration atau continuous deployment. Ini kan adalah taktik untuk mengotomatisasi proses build, testing, dan deployment agar kode baru bisa sampai ke production dengan cepat, aman, dan juga konsisten. Nah, sebenarnya konsep CI/CD ini kan kalau apa namanya alur pipeline-nya ya, pipeline-nya dari CI/CD ini dari code yaitu developer push code ke repository Git ya. Nanti juga akan saya praktekkan. Terus di CI figure-nya ini pipeline otomatis terpicu saat ada push atau pull request. Kemudian ada build, source code dikompilasi atau Docker image di build. Ada test, setelah itu di push lagi. Kemudian di deploy, aplikasi di deploy ke server staging atau production. Dan terakhir ada monitor, ada health check-nya, log-nya, dan alerting. Alertingnya itu nanti akan dipantau begitu. Kemudian ada GitHub Action-nya, nanti akan kita praktikan juga. Di GitHub Action ini, contoh pipeline-nya itu GitHub Action adalah layanan CI/CD yang terintegrasi langsung dengan GitHub. Konfigurasi disimpan dalam file YAML atau YAML di folder GitHub Workflows. Oke, ini ada apa ya? Ada komennya, komen di modul ini disuguhkan komen yang sangat lengkap gitu. Eh, Mulai dari tadi apa namanya membuat web Docker-nya sampai pipeline CI/CD-nya ini. Kemudian ada GitLab CI atau alternatifnya. Terus di sini juga ada perbandingan tools CI/CD-nya. Ya, kalau kita menggunakan GitHub Action atau kita menggunakan Cloud GitHub, ya. Nah, itu ada perbandingannya. Terus ini juga ada nih checklist sebelum productionnya, mana ada komponen-komponen yang eh, harus diselesaikan begitu. Terus setelah itu di sini ada latihan praktiknya di bab 7 ini kita atau saya eh, akan mencoba untuk mengerjakan latihan-latihan ini secara runut dari latihan A sampai berapa? Sampai latihan berapa? D, di 4 latihan. Mulai dari pertama tuh latihan H, kita akan atau saya akan mendeploy stack web atau plus database-nya. Kemudian di latihan B, eh salah, sorry. Di latihan A ini kriteria keberhasilannya itu Nginx dapat diakses di HTTP localhost. Kemudian database-nya dapat diakses dari kontainer Nginx menggunakan hostnetDB. Kemudian database tidak hilang saat Docker Compose nanti di restart kembali. Kita akan coba cek nanti. Kemudian di latihan B, buat Docker file sendiri, levelnya medium, menengah gitu. Nanti kita di sini saya membuat aplikasi web sederhana, Node.js atau Python Flex, yang hanya menampilkan pesan Hello DevOps saja begitu. Nanti kita menyimpan dan membaca data sederhana dari database Postgre. Kalau ini menggunakan Postgre ya. Tugasnya itu tulis Docker file untuk file aplikasi tersebut, build image, terus kemudian mengintegrasikan, dan kemudian uji endpoint database. Di latihan C, untuk kita mulai untuk praktek mengenai CI/CD pipeline-nya. Yang dimana kita membuat repository GitHub dari aplikasi di latihan B sebelumnya, lalu kita menambahkan pipeline yang
mengotomatis build Docker, kemudian menjalankan tes sebelum build. Nanti juga ada push image ke Docker, dan yang terakhir itu pipeline harus gagal jika tes tidak lulus. Gimana sih cara kita memverifikasi pada latihan C ini? Yaitu ada nanti buat perubahan kecil, push ke main, terus juga cek. Kemudian balik lagi untuk cek deploy action di GitHub, dan ada unsur kesengajaan untuk menggagalkan tes tersebut. Karena untuk kita memastikan pipeline ini berhenti di step testnya begitu. Di latihan terakhir nanti ada auto deploy ke server. Ya ini levelnya lanjutan ya. Di mana kita akan melanjutkan pipeline latihan dari latihan C dengan menambahkan step deployment otomatis. Ya, mulai dari step VM, kemudian menambahkan secrets di GitHub, ya mencakup server host, server user, SSH, dan SSH private key. Kemudian tambahkan job deploy di workflow yang hanya berjalan di setelah job berhasil. Kemudian hanya ke push benchmark ya. Oke. So, kita akan mulai saja dari latihan A. Kita akan mulai untuk mendeploy stack web dan database. Saya akan menjelaskan secara singkat namun padat begitu ya. Nah, sekarang kita mulai untuk mencoba prakteknya. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu desktop versi terbaru, yaitu versi 26 ya, 2026, sangat terbaru. Dan juga mengenai VM-nya atau virtual mesinnya, saya menggunakan VirtualBox juga yang versi terbaru 7.2.12. Eh, nah, di sini juga saya sudah install dan sudah siap masuk ke dalam Ubuntu-nya begitu ya. Saya coba masuk. Oke. Oh, oh, salah. Nah, kita sudah masuk ke bagian Ubuntu desktopnya. Langsung saja kita buka eh, terminalnya gitu. Kita buka terminal. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu harus mengupdate repositori dari Ubuntu-nya ini. Kita update dulu. Oke. Sebelum nantinya kita menginstal Docker-nya begitu ya. Nah, oh, nah, kita update dulu. Nah, sudah sebelumnya, sebelum saya melakukan praktek ini atau saya merecording ini, saya sudah update duluan tadi. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi saya sudah update sebelum saya merekam. Saya sudah update. Kemudian setelah update, pastinya kita upgrade ya. Setelah memperbarui repository, mengirimkan, dan kemudian kita upgrade ya. Oke, kita upgrade. Hanya dua package saja yang bisa kita upgrade. Jadi sebelumnya sekitar 76 package. Oke. Setelah kita update, hal yang perlu kita lakukan yaitu meribut lagi atau kita restart lagi. Kita start. Oke. 2000. Oh, sebenarnya ada yang salah. Version after closing the doors. Oke, sepertinya ada yang salah. Kemudian kita langsung reboot aja dari sini. Dari apa? Dari ininya langsung kita reboot. Kita restart. Oke, kita restart dulu. Oh. Ketika kita sudah restart, kita masuk lagi ke bagian itunya. Untuk selanjutnya kita menginstal Docker-nya. Kita akan install Docker Engine. Nanti sudah masuk, kita masuk ke terminal lagi. Oke, masuk ke terminal. Oh, kita akan masuk ke terminal. Oke. Setelah itu kita akan menginstal Docker-nya.
Oh, karena cukup panjang, jadi saya copy-copy saja biar cepat. Ya, oke. Kita install Docker. Oh, salah-salah. Oke, kita install Docker. One by one. Step by step kita akan install. Ini mungkin agak cukup lama ya. Oh, sepertinya ada yang salah di sini. Ada yang salah, ada yang salah. Nanti saya akan perbaiki itu sebentar. Oh, sepertinya kita ada masalah. Sepertinya saya ada masalah di mana uh, command curl tidak ditemui begitu ya. Both can be installed with sudo snap begitu. Nah, yang akan kita lakukan yaitu kita harus mendownload curl-nya terlebih dahulu. Yang dimana curl ini berfungsi atau uh, Ya, kan mau makan. aku lagi recording. So, karena misalnya core-nya ada komponen yang hilang, maka kita harus menginstal core-nya terlebih dahulu. Sangat cepat ya. Oke, setelah core-nya sudah diinstal, maka kita akan coba lagi untuk mendownload atau untuk menginstal ini ya, apa? Oh, menginstal Docker-nya begitu. Kita akan langsung gunakan tadi link dari Docker-nya. Oke, udah berhasil. Kita akan tunggu dulu. Ini akan saya skip. Ketika nanti sudah selesai. So, setelah sudah diinstal melalui link, kemudian kita menambahkan user pada Docker-nya. Kita menggunakan sudo smot. Oke. Setelah itu kita juga tambahkan eh, new group Docker-nya. Oke. Oh, new group not found. Yang salah ada yang samping miss. Nah, oh ternyata ada yang salah. Command new group not found but can be installed with. Kita coba download ini. Oke, kita coba download sini. Oke, yes, yes saja. Yes. Nah, setelah selesai kita coba buat new group lagi. New group broker. Oke, itu sudah bisa ya. Sudah masuk ke new group. Setelah itu, langkah selanjutnya kita mengecek Docker versionnya dulu. Docker dengan version. Udah ada ya Docker versionnya 29.6. Kemudian setelah itu, setelah kita mengecek Dockernya, kita mengecek lagi Docker Compose-nya begitu. Apakah sudah ada Docker Compose-nya? Docker Compose versionnya juga sudah ada versi 5.3.1. Dan setelah itu kita mengetes Docker-nya. Kita coba untuk running Docker tersebut. Sekarang unable to find image. Oke, ketahui. Oke, oke. Kemudian eh aduh, selanjutnya setelah itu kita lanjut untuk membuat projectnya.
Nah, buat projectnya. Kalau sudah masuk, langsung ke MKD. Apa ya? MKD latihan tips. Langsung. Setelah itu kita buka ceknya dulu. Kita masuk ke foldernya. Setelah masuk ke foldernya, baru kita mengecek PWD-nya. Cek PWD langsung ke... Oh! Setelah itu, ya, kita masuk ke step selanjutnya. Setelah kita membuat foldernya, kita... Oke, setelah Docker sudah terpasang dan juga foldernya juga sudah dibuat, kita next untuk melakukan step selanjutnya, yaitu kita membuat folder HTML. Folder HTML. Oke, kita di HTML-nya, kita buat, coba kita cek dulu ya, kita cek dulu. Terus ada ya HTML, terus kemudian kita membuat halaman websitenya menggunakan Nano ya, menggunakan Nano. Oke. Nah, di sini kan udah ada ya GUI nanonya. Setelah itu kita isi dengan HTML-nya gitu. Nanti saya ketik. Saya coba untuk Oke, setelah indeks HTML-nya sudah eh, diisi begitu, maka kita simpan menggunakan Ctrl Alt ya, Ctrl Alt, Enter, Ctrl X. Oke, begitu. Setelah itu selesai, maka kita lanjut lagi untuk eh, bagi apa namanya step selanjutnya, yaitu membuat Docker compose.yml. Asal saja compose Docker YML up. Setelah itu kita membuat lagi menggunakan datanya. Kalau saya stop dulu. Oke, setelah kita mengisi Docker compose.yml-nya, maka kita save lagi ya. Kita kontrol A lagi, kontrol O, kontrol O, enter, kontrol X lagi. Oke. Setelah itu, selangkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi server Nginx-nya gitu. Konfigurasi. Gimana? uh, nah, Oke, setelah kita tadi sudah melakukan apa namanya, menginstal Docker, kemudian membuat foldernya, kemudian juga mengisi apa namanya HTML-nya, terus menginstal apa, mengkonfigurasi Docker Compose YAML-nya. Selanjutnya kita akan tes uh, program tersebut. Kita coba untuk tesnya. Coba menjalankan project tersebut. Oh, oke. Kita pooling, tunggu sebentar prosesnya. Nah, saya untuk skip saja, kalau mungkin cukup lama. Saya skip saja ya. Oh ya, tadi sempat terjadi apa ketika saya Docker Compose update-nya, eh, di mana terjadi kesalahan saat mengunduh ya. Saat mengunduh keterangannya itu failed to authorize, failed to fetch anonymous token ya. Kemudian di sini saya mencoba untuk mengecek jaringannya apa sebenarnya jaringannya yang salah gitu atau jaringannya yang tersendat. Maka saya cek menggunakan ping-google.com, ternyata berhasil. Kemudian saya cek lagi pakai ping-mince Outdockernya juga ternyata berhasil. Setelah itu saya Docker pull ya, melakukan Docker pull Hello World ya, kemudian
eh, ini keterangannya. Kemudian setelah itu saya Docker Pull Engine X lagi untuk mendownload image yang sebelumnya gagal untuk di-download. Hasilnya sudah komplit ya, ternyata tadi hanya ada gangguan sedikit dari Docker Hub-nya begitu. Nah, kita akan lanjutkan lagi proses dari project ini. Kita akan menjalankan Docker Compose-nya lagi. Kita akan jalankan lagi Docker Compose. Oke, 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 oke. Nah, setelah selesai, maka kita akan mengecek kedua kontainer yang sudah berjalan tersebut. Kita cek Docker PS-nya. Oke, created ya. Oke, sudah normal dan berjalan sukses ya. Setelah itu kita akan menguji Nginx ini melalui HTTP localhost-nya begitu ya. Kita akan masuk ke sini. Coba cek ya HTTP localhost-nya. Oke, kita akan coba di sini. HTTP. Oh, oh, apa tuh? Salah. Localhost-nya. Oke, berarti sudah berjalan dan bisa dan berjalan sukses begitu ya. Hello DevOps. Engine X berhasil dijalankan menggunakan Docker Compose. Itu adalah outputnya gitu. Berarti project pertama di latihan pertama sudah berhasil. Tapi tunggu dulu. Setelah itu ada langkah selanjutnya untuk membuktikan apakah ketika kita merestart, apakah ini masih berjalan atau tidak. Oke. Oke. Setelah kita berhasil untuk uh, melihat produk tersebut, langkah selanjutnya kita akan menguji PostgreSQL-nya. Kita akan coba menguji PostgreSQL-nya. Coba kok ini. Oke, kita masuk ke sini. Terminalnya lagi. Oh, My App ya. Berarti sudah berhasil ya. Sudah berhasil di My App. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita uh, udah perintah LS-nya. Pas. IT. Postgres DB. Oke, setelah itu masukin siapa sih? Jalan, kita coba untuk jalankan ini. Oke, oke. Di langkah selanjutnya itu sudah saya skip, jadi saya kerjakan. Yang saya kerjakan itu yaitu masuk ke bagian database PostgreSQL-nya begitu. Yang masuk ke sempat gagal, terus kemudian saya meng-create table mahasiswa nama saya begitu dan ketika mengecek tabelnya ternyata sudah ada ya tabelnya. Kemudian dites kembali untuk dihapus ya Docker Compose down-nya dihapus. Ya, ternyata ketika masuk lagi ke dalam database ternyata tabelnya juga masih ada begitu ya. Nah, di langkah ini membuktikan bahwa latihan yang saya lakukan, latihan A yang saya lakukan sudah
sepenuhnya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik ya, yaitu saya menginstalasi Docker dan Docker Compose pada Ubuntu ini. Kemudian yang kedua juga tadi saya membuat aplikasi sederhana menggunakan Docker Compose, kemudian juga deployment dua service yaitu Nginx sebagai web server dan PostgreSQL juga sebagai database-nya. Nah, selanjutnya penggunaan Docker Network agar kedua service dapat saling berkomunikasi. Setelah itu ada juga tadi saya penggunaan Docker Volume agar data PostgreSQL-nya tetap tersimpan ya setelah kontainer tadi ya, dijalankan ulang kayak gitu. Tadi yang tadi saya jelaskan. Dan yang terakhir, saya juga memverifikasi bahwa Nginx dapat diakses melalui HTTP localhost dan PostgreSQL-nya gitu. Setelah itu saya akan lanjut ke bagian latihan B. Oke, saya akan Oke, kembali lagi. Jadi setelah latihan A selesai, kemudian saya berlanjut untuk mengerjakan latihan B ya. Dimana di tugas latihan B ini memiliki komponen pertama itu saya membuat aplikasi web sederhana dari Node.js ataupun Python Flex yang kemudian menampilkan pesan Hello DevOps yang seterusnya menyimpan dan membaca data dari PostgreSQL, kemudian menulis Docker file, dan selanjutnya build image dengan Docker build my app ya, yang nantinya akan diintegrasikan aplikasi ke dockercompose.yml dari latihan A sebelumnya. Dan yang terakhir kita akan menguji atau saya akan menguji endpoint database-nya. Oke, di sini saya jelaskan saya memilih Python Flex ya, karena mungkin lebih sedikit kode, kemudian lebih dapat mudah dipahami dan kemudian sangat match lah atau sangat cocok untuk praktikum DevOps ini. Oke. Nah, di latihan B ini eh, dalam membuat aplikasinya menggunakan ada arsitekturnya browser, Nginx, dan nanti ada menggunakan database PostgreSQL. Nah, untuk mempercepat waktu, jadi saya sudah membuat apa namanya? Sudah membuat eh, foldernya ya begitu. Saya sudah membuat foldernya, membuat app-nya, folder app, namanya folder app ya. Kemudian saya simpan di nano.app.python, ada isinya, codingnya. Kemudian setelah itu saya jalankan juga nano requirement.txt-nya, jadi saya simpan di sana juga. Dan kemudian saya membuat nano untuk core filenya. Oke, itu mempersingkat waktu saja tadi. Setelah itu langkah selanjutnya, setelah semua sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu em, kita build image ya. Kita build image. Masih di folder app ini kita build image ya. Oke. Nah, kita build image dulu. Seperti latihan A tadi ya. Cuman ini membuat aplikasi gitu. Oh ya, sudah selesai ya, sangat cepat sekali. Setelah itu kita akan verifikasi menggunakan Docker image. Setelah selesai, kita siap-siap untuk memverifikasinya dengan Docker image. Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Mungkin sedikit lagi selesai mengekspor ya. Lagi selesai. Oke, kita mulai untuk mengekspor ini, Docker image. Oke, sudah selesai. Setelah itu harusnya muncul my app-nya. Nah, sudah my app V1 ya, sudah muncul. Langkah selanjutnya yaitu mengintegrasikan ke Docker Compose. Ya, kita mengintegrasikan ke Docker Compose-nya. Oke, oke. Jadi kita lanjut masuk ke Docker Compose yang YAML-nya. Oh, sorry, sorry. Salah, salah. Masuk ke Nano Docker Compose. Oke. Selanjutnya kita install lagi ya. Oke, baik. Jadi kita balik lagi ya. Tadi sebelumnya saya mempercepat eh, proses saja. Saya akan jelaskan bagaimana apa ya? Bagaimana
tadi latihan B membuat app dari Python begitu. Saya membuat app dari Python. Di sini tadi sempat mengalami masalah ya, sempat mengalami masalah. Saya akan jelaskan ulang ya. Nah, di sini kan saya membuat nano app.py ya, .python. Kemudian saya juga tuh menuliskan requirement.txt-nya. Kemudian juga saya membuat Docker filenya. Setelah semua Docker filenya, kita membuat atau membuild Dockernya melalui my app-nya ya. Kemudian setelah dibuat, baru saya cek Docker image-nya kan. Ternyata ada my app v V1-nya ini. Satunya berarti berhasil sampai di sini. Kemudian setelah itu membuatlah Docker Compose YML tadi yang sesuai di modul ya, syarat modul. Setelah saya buat Docker YML-nya, kemudian masuk codingnya, setelah itu Docker Compose down, saya hapus ulang lagi ya yang lamanya. Kemudian saya build lagi ulang begitu. Setelah dibuild ulang kembali, saya cek melalui Docker PS ini. Nah, ternyata di sini Nginx Alpine kan Alpine ya, itu kan sudah ada di apa ya? Sudah ada di latihan A. Kemudian untuk Postgres juga tadi sudah saya buat, namun di sini tidak ada tanda-tanda Python atau tulisan flex begitu ya. Jadi kemudian saya coba cari lagi penyebabnya. Oke, saya cari-cari lagi LSF. Oh, ternyata di sini juga salah ya. eh, Komponen apa namanya struktur file juga salah. Terus kemudian setelah itu saya membuka file dari Docker Compose YML-nya, begitu ya. Setelah saya buka dari Docker Compose YML, kemudian saya buka lagi, bukan. Setelah saya buka dari Compose YML-nya, saya tulis ulang kembali nano Docker Compose.yml-nya. Setelah saya memperbarui eh, code-nya atau saya memperbarui config-nya di Nano Docker IMS Compose YML-nya ini, kemudian saya menghapus app yang tadi rusak begitu, app docker compose.yml ya. Setelah itu saya melihat LSF-nya begini ya. Ternyata komponennya atau urutannya sudah benar ya, docker file, app.py dan juga requirement-nya begitu. Setelah itu saya menghapus lagi dan kemudian saya build kembali di satu kesempatan begitu. Setelah itu, setelah selesai, ternyata sudah ada begitu ya. Ada Nginx Alpine, kemudian ada Python.app, dan ada juga Postgres. Oke, baru. Nah, di sini saya tampilkan ya, isi dari app.py-nya ini. Ya, tuh, from flex, import flex, menggunakan flex dari Python begitu ya. Setelah itu, kita juga lihat dari app Docker file-nya juga ada ya. Ya. Nah, setelah berhasil, baru saya buka localhost-nya. Dan ternyata kalau DevOps-nya muncul, berarti dengan begitu latihan B yang saya kerjakan sudah saya penuhi. Oke. So, kita bakal lanjut ke latihan C. Ya, kita bakal lanjut ke latihan C. Sebelum itu saya ingin memastikan semuanya bahwa aplikasi saya menampilkan Hello DevOps. Oke. Kemudian eh, Docker filenya tadi berhasil dia buat, image juga berhasil dibangun melalui Docker build Mint My App ya. Kemudian aplikasinya terintegrasi dengan Docker Compose dan aplikasi dapat membaca atau menulis data PostgreSQL. Oke, maka kita lanjut untuk latihan yang ke C. Oke, before kita mulai untuk latihan C-nya, latihan CI/CD-nya. Jadi setelah latihan B selesai tadi ya, Python app-nya sudah selesai, saya langsung ngecek Git statusnya. Ternyata masih on brand master. Nah, ini penting banget. Jadi saya mulai untuk melakukan update repository ke Git akun GitHub saya gitu ya. Setelah itu, setelah saya cek, ternyata ada beberapa masalah begitu ya. Seperti sini no committed, change to be committed gitu ya. Ada masalah di sini. Terus kemudian saya coba untuk git add ya. Saya perintah untuk git add untuk memasukkan tadi yang latihan B itu. Latihan B tadi kan latihan A sudah, tapi yang latihan B belum. Terus saya cek lagi git statusnya masuk on burn master ya. Setelah itu no committed. Terus setelah itu
Saya melakukan git commit untuk latihan B ini, begitu ya. Git commit untuk config. Ini kan diperintah untuk please tell me who you are. Siapa kamu kan? Kemudian saya mengkonfig global username saya, Valo, terus menggunakan email GitHub saya gitu ya, valoshi98gmail.com. Kemudian GitHub commitnya sebenarnya kayak saya commit itu latihan B-nya, ternyata ada 5 file changes gitu ya. Ada file 5 changes, terus saya udah apa namanya tercreate, udah terbuat gitu ya. Git, terus saya cek lagi Git untuk ganti dari master ke branch main-nya gitu. Jadi Git branch main.main. Terus saya cek lagi Git branch-nya ternyata sudah ganti ke main gitu ya. Saya cek lagi Git statusnya ternyata udah on branch mains. Nothing to commit, working pretty clean gitu. Nah, maka kita lanjut untuk langkah selanjutnya yaitu mengcreate dari repository repository saya di GitHub. Oke, so setelah latihan A, B selesai, kemudian tadi kan di latihan C ini ditugaskan untuk membangun CI/CD pipeline dengan GitHub Action ya. Di mana pada latihan A tadi kita belajar menjalankan aplikasi menggunakan Docker Compose. Terus di latihan B saya belajar membuat Docker image, membuat Docker file. Dan sedangkan di latihan C ini tujuan utamanya itu mengotomatisasi proses tersebut. Jadi artinya itu setiap kali kita mengubah code atau mengirimnya ke GitHub melalui Git push, proses build dan test akan berjalan secara otomatis tanpa harus dilakukan secara manual gitu. Jadi kita tinggal push, push, push aja gitu loh. Git push, Git push, Git push gitu. Nah, sebenarnya di proses yang C ini cukup rumit ya untuk konfigurasi eh, dari GitHub-nya sendiri. Tapi saya sudah melakukan eh, proses tersebut. Saya sudah punya hasilnya. Dan saya akan jelaskan bagaimana proses-proses atau langkah-langkahnya begitu. Nah, ini saya sudah berhasil ya untuk di langkah C sudah ada workflow dari CI pipeline-nya gitu. Nah, pertama yaitu untuk menghubungkan Git-nya gitu. Git branch-nya ini menjadi main. Setelah Git branch ini menjadi main, kita langsung cek menjadi Git statusnya gitu loh. Setelah Git status on branch mainnya kan ada nothing to commit atau working clean. Jadi kan udah clean gitu ya. Setelah itu kita lanjut untuk masuk ke Git push atau origin mainnya. Nah, setelah saya Git push origin main, ini kan butuh credential seperti username dan juga password. Ketika dimasukkan password, hasilnya itu invalid username or token. Password authentication is not supported for get operation ya kan. Nah, di sini ada keterangan bahwa atau authentication failed for HTTPS ya kan, bla 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 bla. Sehingga saya ulang lagi, mungkin saya pikir oh ternyata ada salah di bagian username-nya atau di bagian passwordnya begitu. Saya ulang 2 kali juga tetap aja salah. Terus kemudian saya menemukan bahwa masalahnya itu terjadi pada tokennya begitu. Setelah itu saya git remote masih normal yaitu fetch dan push, kemudian di git push origin don't mind dot origin mind ternyata butuh kredensial lagi masih salah lagi sehingga saya ketemu lah di sini bahwa ketika saya git push min origin mind saya langsung masuk ke dalam eh, repository dari GitHub-nya untuk kemudian menggenerate token atau PAT gitu. Nah, ini saya akan berikan pengertiannya. Jadi setelah tadi saya login pakai username seperti ini dan saya login menggunakan GitHub passwordnya ternyata salah. Sedangkan di sini menggunakan dari tokennya begitu. Dari tokennya. Nah, ya udah setelah itu baru saya langsung mulai masuk ke sini untuk membuat personal access token. Ini yang pertama kali dibutuhkan yaitu kita tahu
kita udah punya nih akun GitHub misalnya, udah punya akun GitHub, kita tinggal login aja ke GitHub kita masing-masing. Setelah login, baru kita masuk ke ini personal access token. Masuknya itu di bagian sini ya, di bagian setting ya. Ini kan kita nih, ini namanya username kita. Ini username nanti kita masukin ke sini, kemudian eh, masukin lagi ke dalam kalau salah salah. Saya share screen-nya dulu ya. Salah salah. Oh maaf maaf. Jadi saya eh, share screen-nya harusnya ya pokoknya intinya gitu deh. Jadi saya jelaskan bahwa password yang dibutuhkan dari TTPS NIT 92 ini yaitu password PAT ya, password access token, itu ada di bagian setting di akun GitHub. Kita menggenerate tersendiri gitu ya. Setelah generate, kita masukkan, kita copy ke sini. Setelah itu kita git remote lagi masih normal ya, kelihatan push. Kemudian kita buat uh, buat folder ya mkdir dari GitHub Workflows ini ya. Tugas di bagian latihan C ini kan membuat workflows. Nah, setelah saya buat, kita workflows, terus nano GitHub Workflows, c.yml. Nah, ini masukkan lagi data-datanya begitu, konfigurasinya. Terus kemudian eh, kita mengecek di bagian GitHub-nya. Ternyata GitHub-nya udah ada workflows dan juga ada GitHub Workflows CML. Berarti sampai di sini pun masih eh, aman gitu ya, masih normal berjalan normal. Kemudian cek lagi di get statusnya, jadi masih on maintenance. Setelah itu jika dicek lagi ada untracked files ya. Nah, terus kemudian saya cek lagi untuk mempushkan setelah ini berhasil, setelah workflows-nya berhasil, GitHub-nya berhasil, terus kan cek dulu di GitHub-nya ternyata belum ada di bagian action-nya, belum ada apa ya, belum ada eh, workflows CI pipeline-nya. Jadi setelah itu baru eh, saya buat apa ya, untuk saya kemudian push lagi ya, push action ini saya push. Ternyata ketika di push ada kesalahan di bagian remote ini. Oke, ada kesalahan di bagian uh, pushnya begitu. Ntar lo ya, mana ya? So, kesalahan di bagian pushnya nanti saya jelaskan dulu. Nah, jadi setelah ada kesalahan di bagian push, baru saya mulai menyadari bahwa PAT dari token tersebut itu hanya menggunakan repo. Sedangkan yang dibutuhkan yaitu repo dan juga eh, workflow gitu ya. Jadi saya centang bagian workflow juga. Lalu sebentar saya akan coba buat lihatnya ya. Lalu mana ya? Di sini ya. Nah, oke. Nah, ini saya coba untuk share dari hasilnya ya. Oke, saya share nih. Nah, oke. Nah, ini merupakan eh, saya akan coba untuk mengulasnya lagi ya. Jadi ketika tadi apa namanya kita setelah saya berhasil membuat folder folder workflow untuk ke GitHub-nya begitu ya. Setelah saya membuat folder workflow dan juga workflow.cml-nya, saya cek di GitHub, ternyata sudah ada ininya, sudah ada apa namanya, sudah ada foldernya, namun belum saya push gitu ya. Setelah saya push, ya saya git status, kemudian saya git add dan git commit ya. Workflow saya push, action workflow-nya saya push. Ternyata terdapat kesalahan di sini, di kesalahan untuk push gitu loh. Saya cek di bagian apa? Saya cek di bagian oh, 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 oh. Mana ya? Maaf, maaf.
Nah, ini saya cek di bagian ini ya, di bagian apa? Di bagian uh, GitHub saya setelah dicek ternyata maaf maaf ini kan masuk ke bagian DevOps ya. Sudah masuk ke bagian DevOps. Saya cek di bagian actionnya. Action. Nah, di bagian action sini ternyata ini belum ada begitu. Di CI pipeline itu belum ada. Nah, makanya saya langsung berpikir, oh ternyata belum ke push begitu. Masalahnya itu di mana? Setelah saya cek lagi, ternyata masalahnya itu ada di bagian sini, di bagian token, di mana workflow belum saya centang gitu. Nah, ini saya jelaskan apa yang maksud belum dicentang itu. Nah, setelah itu saya masuk ke bagian sini, ke bagian setting untuk menggenerate kembali token tersebut. Kita generate kembali, masuk bagian sini untuk menggenerate tokennya di bagian setting. Kita lihat uh, developer setting ya, developer setting. Nah, personal access token punya saya ini tokennya token klasik. Nah, bagian DevOps ini itu kan tadi awalnya hanya repo. Nah, ini yang harusnya itu ada repo dan juga workflow. Maka dari itu workflow harus dicentang begitu ya. Dicentang dan kemudian diregenerate lagi tokennya. Baru kita tempel di bagian sini. Di bagian mana ya? Di bagian ya, di bagian sini. Nah, setelah itu sudah saya pelajari, oh git status, branch mine, saya cek lagi, ulang-ulang ternyata kesalahan itu di mana, gitu kan. Sampai berapa kali, sampai 3 kali saya salah, akhirnya saya coba untuk mencentang workflow tersebut. Setelah saya centang, masukkan lagi passwordnya dan ternyata berhasil begitu. Berhasil untuk mempush dan tugas atau latihan C secara official sudah selesai begitu ya. Buktinya apa? Buktinya yaitu ketika kita men-take action, ketika saya take action di bagian mana di bagian repository ini, take actionnya, ternyata sudah ada gitu workflow-nya. Nah ini ya, kalau bagian action sini, ya latihan DevOps saya, ternyata sudah ada eh, workflows dari GitHub-nya atau CI pipeline-nya itu 18 menit yang lalu, gitu. Jadi dengan ini maka latihan dari latihan saya sudah official selesai. Gitu ya. Ya, baik. Jadi di bagian latihan praktik ini saya sudah menyelesaikan semuanya. Mulai dari A, mendeploy stack web with database tadi, ya menggunakan container Nginx, per 80 melayani HTML, terus kemudian kontainer Postgre, volume persistent, dan pastikan kedua kontainer berada di Docker network yang sama. Kemudian Nginx ya, di localhost tadi juga dapat berjalan. Kemudian database-nya tidak hilang saat Docker Compose-nya di restart. Kemudian di latihan B membuat Docker file sendiri juga sudah tadi membuat aplikasi web sederhana menggunakan Python ya, Python. Kemudian menyampaikan pesan Hello DevOps ya, disimpan di dalam database PostgreSQL gitu ya. Latihan C juga tadi sudah sama saja, sudah saya konfigurasi untuk nge-push di GitHub-nya begitu. Buat repositori GitHub dari aplikasi di latihan B, lalu tambahkan pipeline ya, ya workflow pipeline begitu. Dan di latihan yang D itu melanjutkan pipeline latihan C dengan menambahkan step deployment otomatis ya. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya kerjakan di latihan praktek kali ini. Terima kasih kesempatannya Pak Suzuki eh, Sofyan atas tugas ini. Saya Noval Satriani, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.